Shalom. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Bapak Ibu, selamat tahun baru. Ya, hari ini kita memasuki ibadah di minggu pertama di tahun yang baru. Semua bersuka cita di tempat ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, amin. Kalau kita boleh sampai di tahun yang baru, tahun 2025 ini, itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya banyak perkara besar yang sudah Tuhan siapkan di tahun yang baru. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan kapasitas kita, level up dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Itu janji firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kami datang untuk meninggikan dan memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bangkit bersama, kita hormati Tuhan, dimuliakan Kau Yesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
Yesus Rajaku, Yesus Tuhanku, yang bertata, Yesus yang berkuasa, Yesus, sekali lagi katakan, dimuliakan Kau Tuhan, Yesus dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku kami bersyukur. Terima kasih Tuhan,
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin. Darahnya sudah menebus kita. Lupakan yang sudah lalu. Mari kita mengarah kepada tujuan, kepada rencana ilahi Allah di waktu-waktu yang akan datang ini. Mari kita berlari mengejar panggilan ilahi. Katakan, Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagal telah ditebus olehmu. Terima kasih Jesus. mengenalmu, itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Yes. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah sediakan kemenangan. Kau sudah siapkan kemenangan bagi kami, Yesus. Yes Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu, Itu lebih dari segalanya. Yes. tinggal dalam Itulah kebanggaanku. Yes. ku berlari menuju harapan di depanku. Lupakan Lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah Kepada apa yang di depanku. Ku menuju Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan Semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju Jemaat Tuhan silakan katakan. Mari jemaat Tuhan. Ku berlari menuju harapan di Yes Tuhan, biar ini menjadi iman kami. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku One, two, yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Yes. Amin. Haleluya. Yes, saudara percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Karena itu lupakan yang sudah lalu. Mari kita mengarah kepada tujuan. Karena kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, kami percaya kami adalah orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Ini menjadi iman kami di hadapan-Mu. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita Allah di pihak. Yes. Siapa dapat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Iman terlepas Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kami, siapakah musuh kami? Karena Engkau adalah panglima perang kami Tuhan. Kami sanggup untuk menghadapi semuanya, karena Allah ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kepada Engkau, tidak ada kekuatan di luar Engkau. Tidak ada kedamaian, kebahagiaan di luar hadirat-Mu. Hanya tinggal bersama dengan Engkau, masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami kuat. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkah kami senantiasa ke depan ini Tuhan. Semua biar hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Jesus. Kekuatan di jiwaku, yes Tuhan. Ketenangan batinku, amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, yes Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan pada harapanku, harapanku
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh, oh, ini hidup kami persembahkan bagi-Mu. Bentuk hidup kami Tuhan jadi bejana-Mu untuk menyembah-Mu, mengiring-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang baik. Ajaib segala perbuatan-Mu, adil dan benar segala ketetapan-Mu dalam hidup kami. Oh, layaklah Kau disembah Tuhan, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan. Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau selamanya. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sesungguhnya kami ada hanya untuk menyembah Tuhan. Sesungguhnya kami ada hanya untuk memuliakan Engkau. Biar Tuhan yang terus membentuk kami, Tuhan yang terus menuntun langkah-langkah kami, sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu
memerintah di dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Roh Kudus, tolong kami. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang jahat. Tidak ada jalan-Mu yang jahat bagi kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, saat kami tidak bisa memahami jalan-jalan-Mu, saat kami gak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Roh Kudus teduhkan hati kami, teduhkan jiwa kami, untuk kami tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Yesus mati di atas kayu salib, Engkau sudah bangkit dari maut, Engkau sudah menang. Kami pun anak-anak-Mu, orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur tahun 2024 yang sudah kami lalui. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2025 ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan. Ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Ada pemakaian yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan bagi kami. Mampukan kami untuk menemukannya itu Tuhan. Jangan biarkan mata kami dibutakan oleh ilah zaman. Jangan biarkan keinginan kami menipu kami. Jangan biarkan hawa nafsu kami menipu kami. Jangan biarkan kesombongan kami menipu kami. Roh Kudus, tuntunlah langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, buat kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah Engkau dengan bebas. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Coba katakan kiri kananmu, selamat tahun baru bro, bilang. Ya, saya percaya saudara di tahun yang baru ini Tuhan siapkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi di tahun-tahun kemarin. Amin. Kita percaya kalau tahun 2024 Tuhan sudah menjagai, Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan yang sama juga yang akan menjagai, melindungi dan memelihara kita. Saudara, kita tahu saudara bahwa di akhir tahun kemarin kita mengalami satu pengalaman rohani. Saya tidak mau bilang itu musibah saudara. Saya tahu itu pengalaman rohani saudara. Nanti saya jelaskan kenapa sampai saya bilang itu pengalaman rohani. Jadi ini ketika terjadi peristiwa itu saudara ya, di mana Daud kebakar saudara, 30%. Jadi dari perut sampai kaki ini kebakar saudara. Yang saya herannya saudara, beberapa orang yang mengkhawatirkannya bagaimana burungnya katanya. Waduh, justru itu yang diperhatikan. Kok itu yang menjadi fokusnya? Terus saat itu terjadi, jujur saya panik saudara. Jujur saya panik, saya belum pernah mengalami stres seperti itu. Karena apa? Yang saya pikirkan gini saudara, pelayanan ini bagaimana? Ngujang siapa yang harus menjaga? Karena gak mungkin kita biarkan ngujang tanpa ada yang menjaga. Terus dananya bagaimana? Karena Daud ternyata ketika kami bawa ke rumah sakit, kisnya itu udah gak aktif saudara. Selama ini saya teriak-teriak sama dia, bagaimana PPJS-mu? Aman kak, aku dapat kis dari desa, dari kampungku katanya. Saya berkali-kali, makanya yang belum punya PPJS, urus PPJS, stres saudara nanti. Urus, kalau engkau gak mampu bayar, kasih tahu saya bayarin. Urus PPJS. Waduh, terus perawat bilang, Pak kayaknya ini harus dioperasi katanya. Udah, operasi habis berapa? Ya lebih kurang 20-25. Waduh, otak saya mulai mikir saudara, kondisi keuangan kita kayak gini, gimana ini? Waduh, saya mulai panik, tapi saya coba belajar percaya. Tuhan, aku percayalah, Tuhan pasti kasih yang terbaik.
Besoknya saudara, saya dapat info, Bu Ida juga mengalami bukan musibah, pengalaman rohani. Jadi dia ketimpa kaca, etalasi apotiknya itu jatuh, nancap ke kakinya saudara. Dan itu jamnya sama dengan jamnya Daud mengalami peristiwa itu saudara. Begitu saya lihat itu, langsung Tuhan bilang gini, ini peperangan rohani. Ini peperangan rohani, ini bukan main-main. Tuhan ingin melumpuhkan pelayanan, iblis ingin melumpuhkan pelayanan kalian. Memang kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan pakai kita luar biasa di Ngujang saudara ya. Ada banyak orang mulai terima Yesus, bahkan waktu Natal kemarin lebih dari 100 orang mereka datang ke sini mendengar Injil saudara. Itu anugerah saudara. Iblis gak suka. Begitu saya tangkap ini peperangan rohani, saya langsung bilang, saya gak perlu takut lagi. Karena apa? Pasti menang. Pasti menang. Sejak saat itu saya mulai menenangkan diri saudara. Setelah saya gak bisa tidur saudara 2 hari saudara. Saya menenangkan diri dan saya bertanya apa yang harus saya lakukan. Kita konsultasi ke pihak rumah sakit, kita konsultasi sama beberapa orang. Mereka bilang urus SKTM. Minimal nanti bisa biayanya itu 50% lah. Ya saya urus sendiri SKTM saudara, surat keterangan tidak mampu. Sebenarnya cukup malu saudara, pendeta ngurus SKTM itu malu saya saudara. Tapi ya udahlah, daripada saya malu gak bisa bayar di rumah sakit, saya urus SKTM dan keluar. Begitu saya serahkan SKTM ke pihak rumah sakit saudara, ke pihak administrasinya. Saya masuk ke kamarnya Daud, di hati saya ini ada suara bilang gini, coba kamu ke BPJS. Ngapain lagi pikir saya, tapi saya mau belajar taat. Saya ke BPJS sekitar jam 11 kalau nggak salah itu kosong saudara. Wah puji Tuhan kosong, saya langsung bilang, saya ceritakan kronologinya, waduh Pak, ini kisnya sudah 2 tahun dinonaktifkan. Terus ada lagi orang yang pernah tinggal di rumah kami, kisnya juga dinonaktifkan. Loh terus gimana ini caranya saya bilang. Ya harus buat kartu baru. Terus kalau saya buat kartu baru, ini bisa aktif gak langsung? Oh gak bisa, tunggu 2 minggu katanya. Waduh, saya mulai panik saudara. Akhirnya saya masuk ke dalam saudara. Saya datangi bagian yang di dalam itu, saya bilang, Pak, tolong Pak. Saya di pendeta, saya bilang. Gak tahu gimana caranya. Hari ini harus aktif ini saya bilang. Dilihatlah semua, oh di kakakmu ada 6, 7 orang. Yang sudah ini 4, berarti 3 belum. Sibora, Manda sama Daud. Terus gimana Pak? Ya harus diaktifkan. Dan harus mengaktifkan 3-3-nya. Loh saya ini kelas 1, apa ini harus kelas 1? Iya katanya, aduh Pak tolonglah Pak, saya gak punya uang saya bilang. Akhirnya gak tahu gimana dia utak-atik komputer itu saudara. Dia utak-atik komputer itu. Oh ternyata ini Amelia sudah terdaftar di rumah sakit katanya. Jadi tinggal 2 katanya. Terus kalau tinggal 2 semua kelas 1, 150 dikali 2 kali 2 tahun. Ya 15 juta juga pikir saya, waduh. Aduh. Pak tolonglah Pak, gimana caranya Pak? Oh kita coba ya atur ya, siapa tahu bisa kelas 3 katanya. Ternyata bisa kelas 3 saudara. Oh bisa Pak, tapi bayar 2 tahun ya katanya. 2 tahun yang 2 orang ini kelas 3. Seolah-olah mereka dulu sudah pernah daftar, tapi tidak bayar, gagal bayar, bayar aja semua katanya. Berapa kira-kira Pak? Dihitung-hitung. 1.750.000. Oh gampang Pak, kalau itu saya masih mampu saya bilang. Diutak-atik. Ini pasti bisa loh ya Pak ya, saya bilang. Pasti bisa hari ini aktif loh Pak, aku bilang. Pasti katanya. Tapi jam 5 nanti waktu pembayaran. Baru boleh dibayar nanti jam 5 katanya, jam 5 sore. Udah, begitu saya urus ini saudara, itu di belakang sudah penuh ngurus BPJS saudara. Waduh untung saya duluan mikir saya saudara. Udah penuh orang di situ antri saudara ngurus BPJS. Akhirnya saya keluar, saya laporan ke rumah sakit. Saya bilang saya baru bisa nanti
ini aktif, saya bilang. Jam 5 saya aktifkan. Waktu saya aktifkan, saya salah pilih nomor saudara. Yang saya bayar dulu Manda. Manda beres pembayaran BPJS, pas saya bayar Daud, macet saudara. Waduh pusing lagi saya saudara. Waduh gimana ini. Aduh, aku bilang Tuhan tolonglah Tuhan, tinggal satu langkah Tuhan, saya bilang. Berjalan terus saya coba sampai ada 10 kali gak bisa saudara. Terus jam 8 malam, saudaranya Daud itu tak suruh ke bagian BPJS yang ada di rumah sakit, ngecek apa sudah aktif. Ternyata belum aktif saudara. Oh Daudnya belum aktif, tapi saya sudah bayar. Tapi bayar atas nama Manda, bukan atas nama Daud. Waduh, tambah mumet ini pikir saya. Akhirnya saya coba sekali lagi saudara. Saya bayar dengan M-Banking saudara. Berhasil saudara. Wah langsung saya capture itu bukti pembayaran. Tolong kasih ini ke bagian BPJS rumah sakit, saya bilang. Begitu bagian BPJS rumah sakit dikasih, oh ya langsung aktif katanya. Waduh saya tenang saudara, saya tenang. Terus saya tanya, terus gimana? Sudah saya telepon kan bagian rumah sakit itu. Ini pasti diterima ini. Oh tunggu dulu, catat dulu kronologinya katanya. Nanti kronologinya ini diterima BPJS atau tidak katanya. Aduh cari kurang kerjaan. Terus gimana kak, kata Mariani adiknya Daud. Udah buat aja kronologi sebagaimana mestinya, saya bilang. Sebagaimana mestinya buat aja kronologi. Besoknya saya ke sana saudara. Puji Tuhan, BPJS-nya bisa dipakai. Waktu kami ke rumah sakit, kami cek memastikan ke bagian administrasi ruangan saudara. Saya ingin pastikan ini betul-betul bisa kebayar atau tidak. Kalau enggak saya nanti di belakang bisa mumet, saya bilang. Dilihat, loh aktif dan bisa dipakai. Akhirnya sama pihak rumah sakit bilang gini, kok bisa ya? Gimana caranya Pak katanya? Aku bilang, aku juga enggak tahu saya bilang. Pokoknya aktif dulu saya bilang. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Artinya gitu saudara, perhatikan. Apapun masalahmu, asal itu bukan karena dosa. Seberat apapun itu, percayalah. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Amin. Saya itu udah buntu saudara. Tapi ternyata Tuhan atur step by step by step. Akhirnya pihak rumah sakit bilang, Pak SKTM-mu gak laku katanya. Langsung tak sobek saudara. Gak apa-apa saya bilang. Tapi saya bersyukur saudara, semua proses bisa lalui. Makanya kenapa saya bilang, ini bukan musibah. Ini apa saudara? Pengalaman iman. Dan luar biasanya Daud pun dia bisa menerima, dia tidak kecewa, dia tidak marah. Karena memang saya Tuhan kasih hikmat. Bagaimana supaya dia tidak kecewa? Suruh bapaknya datang ke sini. Wow, jadi waktu peristiwa itu jam 11, jam 12 saya telepon bapaknya. Udah tidur saudara. Pak, ini anaknya bapak gini. Udah panik saudara. Bapak gak usah panik, kita urus semua. Saya minta bapak datang ke Tulungagung, saya bilang. Ongkos gak usah pusing, saya kirim besok pagi, saya bilang. Wah senang bapaknya saudara, senang bapaknya, tak kirim ongkosnya saudara. Bapaknya sudah datang dan puji Tuhan sekarang bapaknya ngerawat dia. Doakan saudara supaya ini cepat pulih, amin. Amin. Jadi mari, makanya saya lihat ini bukan musibah saudara. Saya melihat ini peperangan rohani dan kita menang. Amin. Amin. Peperangan rohani dan kita, makanya apapun masalah dalam hidupmu saudara, jangan panik, jangan stres. Asal engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, asal engkau dalam rencana Tuhan, seberat apapun. Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud di dalam Mazmur 23 saudara. Dan saya percaya, kalau awal hari aja, memasuki hari aja kita sudah mengalami perkara-perkara yang besar. Saya percaya ke depan ada hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Jangan takut saudara. Tapi jangan juga alergi dengan masalah. Karena itu menjadi pintu masuk melihat mujizat saudara. Itu pintu masuk melihat mujizat saudara ya. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Makanya
Besoknya langsung saya buat pengumuman di grup saudara. Dengan peristiwa ini tidak boleh ada yang boleh disalahkan, tidak boleh ada yang merasa bersalah. Karena ini peperangan rohani. Dan di dalam peperangan rohani itu kita menang. Amin. Amin. Mari, luar biasa saudara. Saya bersyukur mengalami semuanya ini saudara. Dan ya puji Tuhan. Mari saudara. Oke, sebelum saya masuk ke khotbah saudara, saya mau laporkan seperti biasa. Di awal minggu saya akan selalu laporkan laporan keuangan kita saudara. Karena apa? Gereja ini gereja yang transparan. Dan gereja ini semua uang yang saudara persembahkan itu saya tidak pegang saudara. Itu semua dipegang bendahara dan dipakai untuk kepentingan pelayanan saudara. Ya, jadi makanya kenapa kita harus laporkan. Jangan sampai jemaat bilang, saya ini punya perpuluhan sekian, jangan-jangan dihabisin sama pendetaku. Oh no saudara, no saudara. Kita bukan gereja seperti yang gereja-gereja yang perpuluhan semua dipegang pendeta, no. Kita nggak pegang uang, yang pegang uang bendahara, walaupun kita mengatur untuk pengelolaannya. Jadi bulan Desember kemarin, persepuluhan kita itu yang masuk 20 juta, 412.000, yang keluar 26 juta 164.000. Persembahan syukur masuknya itu 4 juta 662, pengeluarannya 4 juta 553. Persembahan pembangunan saat itu kita tidak edarkan, tidak siapkan amplop pembangunan karena kita fokus untuk Natal saudara ya. Jadi selama Desember kita nggak ada persembahan pembangunan, persembahan misi itu masuk 700 dan keluarnya 400 saudara ya. Jadi ini keuangan kita, saya percaya saudara, saya melihat saudara ya, dari bulan 6 kalau saudara perhatikan, persepuluhan kita selalu minus. Tetapi coba lihat, dari bulan 6 kita melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita bisa mengobati Bu Sutipa saudara. Dari tumor 25 kilo sampai dia sehat saudara. Kita bisa membangunkan rumah buat Pak Setu saudara. Kita bisa bantu beberapa jemaat saudara. Uang sekolah anak mereka kita bantu yang betul-betul gak mampu. Kita bantu saudara. Ada beberapa juga yang kita bantu sembako saudara. Jadi gereja ini bukan gereja yang cuman memikirkan rohaninya saudara, tapi kita juga pikirkan kehidupan saudara. Amin, amin. Kalau saudara ingin tahu rinciannya boleh tanya Cik Swani, boleh tanya siapa lagi, Cicing, boleh tanya Bu Gibson, boleh tanya Bu Ida saudara. 4 orang bendahara kita yang memegang semuanya itu saudara ya. Jadi saya tidak mau kita ini nggak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya uang. Kita bukan hamba uang yang dikendalikan oleh uang. Kita bukan hamba uang yang digerakkan oleh uang saudara, bukan. Kita digerakkan oleh visi, digerakkan oleh kehendak Tuhan. Amin. Kalau visi sudah jalan, nanti provisi atau uang itu nanti jalan sendiri saudara. Luar biasa saudara. Oke, Bapak Ibu, tema kita pada tahun ini adalah level up. Sama-sama katakan level up. Level up. Kita naikkan level kita saudara. Spiritual kita naikkan. Ya. Naikkan, kapasitas rohanimu naikkan saudara. Apalagi yang harus dinaikkan? Karakter kita, kualitas karakter kita harus dinaikkan dong. Ya. Apalagi yang harus dinaikkan? Kualitas skill kita, kemampuan kita, pengetahuan kita. Cara kita berelasi mulai harus dinaikkan. Karena apa? Dunia ini sedang bergerak naik juga saudara. Tantangan itu semakin berat, kesulitan itu semakin berat, pergumulan itu semakin berat. Kalau saudara tidak naikkan kapasitas saudara, kita hanya meratapi nasib saudara. Hanya meratapi nasib. Tapi kalau kita naikkan level kita, seberat apapun itu tantangan, dan level kita naikkan melebihi tantangan, semuanya menjadi ringan. Betul nggak? Saya ambil contoh sederhana. Waktu saudara SD, perkalian pembagian itu menjadi pelajaran yang sangat sulit. Betul? Sulit sekali.
waktu SD. Tapi begitu saudara sudah SMA, perkalian pembagian sulit gak bagi saudara? Enggak, karena apa? Karena levelnya sudah dinaikkan. Itu menjadi, begitu juga dengan rohani kita, karakter kita, kehidupan kita. Begitu kita naikkan level kita, maka masalah itu kita bisa tangani. Di minggu pertama, tema kita empowered by his strength. Bagaimana diberdayakan oleh kuasanya. Kita ini bukan diberdayakan oleh ego kita bukan diberdayakan oleh ambisi kita, bukan diberdayakan oleh hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita diberdayakan oleh kuasa Tuhan. Karena kita sadar, kita ini sangat terbatas di dalam segala hal. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita nggak mampu kerjakan. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi semuanya itu? Izinkanlah kuasanya itu yang memberdayakan kita. Kekuatannya Tuhan itu yang memberdayakan kita. Hikmatnya itu yang memberdayakan kita. Kasihnya itu yang memberdayakan kita. Kesetiaannya itulah yang memberdayakan kita. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ada 4 yang kita harus pahami tentang Tuhan. Dia yang penuh kasih, Dia yang setia, penuh kuasa, penuh hikmat. Biar itu yang menggerakkan kita. Ketika itu yang menggerakkan hidup kita, maka apapun tantangan yang kita hadapi sepanjang 2025, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita andalkan hikmat kita andalkan kesetiaan kita akan stres. Kita stres. Karena kita tahu tantangan di depan sana besar sekali. Sementara ketika kita melihat hikmat kita melihat kuasanya kita, gak ada apa-apanya. Itu yang membuat kita stres. Saya waktu peristiwa Daud itu sempat satu malam saya stres, saudara. Saya belum pernah mengalami stres seperti itu selama hidup saya. Sampai anak-anak saya itu mulai mengkhawatirkan saya, saudara. Istri saya itu mulai mengkhawatirkan saya. Kenapa? Ternyata saya nggak mampu lagi melihat kuasa Tuhan. Saya nggak mampu lagi melihat kasihnya Tuhan. Saya nggak mampu lagi melihat kesetiaannya Tuhan. Saya nggak mampu lagi melihat semuanya itu, saudara. Karena apa? Saya fokus melihat masalah. Jangan fokus melihat masalah. Ketika engkau fokus melihat masalah, engkau capek, engkau stres. Lihatlah di balik masalah itu ada Tuhan yang penuh kasih. Ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Amin. Mari kita belajar menggantungkan diri kepada Tuhan. Ada kuasanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana diberdayakan oleh kuasanya, saudara. Yesaya pasal 40, minggu lalu sudah kita baca. Kita akan bedah ayat ini, saudara. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31 dikatakan, tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Perhatikan ini. Yang ngomong ini Tuhan, saudara. Lewat Nabi Yesaya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada
berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak independen. Betul? Ada sesuatu yang mengendalikan kita. Ada di sini yang merasa independen? Tidak. Kenapa? Kita ini makhluk ciptaan. Karena kita makhluk ciptaan, kita tidak berkuasa penuh atas hidup kita. Ada pribadi yang mengendalikan kita. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Lewat dosa. Itulah yang menggerakkan manusia melakukan segala sesuatu. Coba kita teliti segala sesuatu yang saudara kerjakan. Pernah gak kita meneliti, kenapa saya harus lakukan ini? Apa yang menggerakkan saya? Apakah ego saya? Apakah ambisi saya? Apakah kesombongan saya? Atau hawa nafsu saya? Atau ada Tuhan yang menggerakkan? Jadi siapa kita? Kualitas hidup kita, apakah kita mengalami level up atau level down, itu sangat ditentukan siapa yang memberdayakan kita. Saya di dalam kehidupan saya sering merenung. Ketika saya ingin lakukan ini, sesuatu, saya tanya dalam hati saya, kenapa saya harus lakukan itu? Apa yang menggerakkan saya melakukan itu? Kalau saudara tidak menang di sini, saudara akan dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Siapa yang menggerakkan kita atau apa yang menggerakkan kita, apa yang memberdayakan kita, itu sangat menentukan saudara akan level up atau level down. Jika orang jahat yang memberdayakan kita, maka kita akan menjadi jahat. Kalau engkau melakukan sesuatu karena dengar nasihat orang jahat, karena mengikuti orang jahat, engkau pasti jahat. Jika orang hebat yang memberdayakan kita, maka kita akan menjadi hebat. Jika orang biasa yang memberdayakan kita, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa. Tergantung siapa yang di belakang kita yang menggerakkan kita. Jika dosa atau iblis yang memberdayakan kita, maka kita akan terpuruk dan level down. Karena Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang. Pencuri itu berbicara tentang iblis. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa bukti, apa tanda itu digerakkan oleh iblis? Kalau kita melakukan sesuatu itu, digerakkan oleh pemuasan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau itu yang menggerakkan saudara, saudara perlu hati-hati. Kalau engkau lakukan itu karena egomu, harga dirimu, karena iri hatimu, siap-siap kita akan mengalami level down. Karena iblis hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi jika kuasa Tuhan yang memberdayakan kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan kita akan mengalami level up. Mari di minggu pertama ini kita mulai merenung, menata hati kita. Kalau saudara ingin melihat level up, mulai teliti
mulai perhatikan siapa yang menggerakkan kita. Apa alasan kita melakukan itu? Kalau itu bukan karena digerakkan oleh Tuhan, berarti digerakkan kuasa kegelapan. Cuman ada dua itu. Digerakkan Tuhan atau digerakkan iblis. Kalau itu digerakkan kuasa kegelapan, pasti level down. Keluarganya nanti mulai berantakan. Kesehatannya nanti mulai berantakan. Mulai tidak bahagia. Ekonominya mulai berantakan. Karakternya mulai rusak. Level down. Tetapi kalau itu digerakkan oleh Tuhan, kita menjadi kuat. Kita menjadi sabar. Kita menjadi berhikmat. Kita akan semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Tentu kita semua ingin mengalami level up. Amin. Amin. Ada di sini punya cita-cita, saya level down aja Kak. Ada? Waduh. Saudara nggak usah ngapa-ngapain, saudara level down sendiri. Tapi level up perlu usaha. Seperti kata orang, tanpa dipelihara rumput pasti bertumbuh. Tapi lombok sekalipun dipelihara bisa mati saudara. Saya punya lombok saudara, saya pelihara dengan penuh cinta saudara. Waduh, dengan penuh cinta saudara. Satu-satu mulai mati saudara. Akhirnya tak biarkan saudara. Sakarapmu saya bilang. Yang tumbuh rumput saudara, saya tidak pernah tanam rumput, saya gak pernah pelihara rumput kok tumbuh. Sama dengan dosa, sama dengan karakter jahat. Tanpa dipelihara dia akan tumbuh sendiri. Tapi hidup benar, hidup suci, mengampuni, mengasihi, itu perlu dipelihara saudara. Perlu dipelihara. Bapak Ibu, faktor utama yang membedakan orang-orang yang mengalami level down dan level up adalah sikap dan tindakan orang tersebut. Apakah ia menantikan Tuhan atau tidak. Saudara, makanya dikatakan tadi, orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan merupakan hasrat untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Jadi kualitas hidup kita sejauh mana saudara dan saya menantikan Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah keuangan, bukan langsung di otak kita cari jalan keluar. Nantikan Tuhan, apa yang Tuhan mau atas masalahku. Apa jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ketika engkau difitnah, ketika engkau dihianati, jangan langsung merespon, nantikan Tuhan. Tuhan bagaimana ngadapin orang model kayak gini. Itu artinya menantikan Tuhan. Ketika engkau punya kebutuhan yang belum terpenuhi, sementara waktunya mendesak, jangan cepat-cepat cari pinjaman. Nantikan Tuhan. Saya betul-betul menghayati ini ketika menghadapi masalah Daud. Betul. Saya bayangkan uang 25 juta untuk biaya pengobatan Daud. Saat ini kondisi kami berat Tuhan, saya bilang. Saya nantikan Tuhan. Saya satu harian, hampir saya tidak ngomong sama anak istri. Saya merenung di hadapan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Tolong kami Tuhan, sepanjang jalan Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Setiap saya melangkah, tolong kami Tuhan. Bisa aja BPKB mobilku saya gadekan, bisa aja. Tapi apakah itu caranya Tuhan? Bisa menjadi masalah lebih berat lagi ke belakang. Bisa saja saya pinjam uangnya Pak Ferry, bisa aja, nggak mungkin dia nggak kasih. Tapi apakah itu caranya Tuhan? Saya nantikan Tuhan. Saya coba dengar nasihat-nasihat banyak orang. Sampai akhirnya ada suara lembut dalam hati saya. Coba ke BPJS.
sekalipun gak ada harapan, tapi mujizat selalu muncul di balik tidak adanya harapan, saudara. Amin. Kita ini kenapa selama ini mengalami banyak masalah? Kita kurang menanti-nantikan Tuhan. Kita cari jalan kita sendiri. Kita pakai hikmat kita sendiri. Kita pakai cara kita sendiri. Akhirnya kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan, saudara. Katakan kiri kananmu, bro, belajar menantikan Tuhan, bilang. Halo. Belajar menantikan Tuhan, bilang. Jangan buru-buru. Jangan. Jujur malam pertama Daud masuk, yang ada di otak saya saat itu, mau saya telepon Pak Nadia. Itu malam pertama. Istri saya bilang, telepon aja itu. Oh, tidak, tunggu, apa itu maunya Tuhan. Setelah hari terakhir baru saya telepon, saudara. Kadang kita perlu, ini seni di dalam berkomunikasi dengan Tuhan perlu kita latih, saudara. Kapan waktunya bergerak, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya diam. Saudara, apa yang kita baca tadi? Di dalam Yesaya 40 dituliskan, ini di akhir-akhir hidup dari Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan apa yang terjadi kepada orang Israel yang akan terjadi 150 tahun ke depan. Wow. Jadi apa yang disampaikan Nabi Yesaya sekarang itu apa yang akan terjadi 150 tahun ke depan saat orang Israel dibuang ke Babel, saudara. Ingat setelah mereka keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan, orang Israel kan jatuh bangun dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan setelah sekian ratus tahun mereka dibuang ke Babel. Jadi sudah diingatkan oleh Nabi Yesaya, saudara. Tetapi yang Yesaya sampaikan gini, saudara. Mereka memang nanti akan dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan. Mereka dibawa oleh media Persia ke Babel. Israel itu ditawan di Babel 40 tahun, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah sampaikan berita penghiburan. Jadi kabar penghiburan, nubuatan tentang penghiburan bagi orang Israel saat mereka menghadapi hukuman Tuhan. Artinya apa, saudara? Perhatikan ini baik-baik. Sekalipun engkau dihukum oleh Tuhan, atau sekalipun engkau dididik oleh Tuhan, percayalah di balik didikan itu ada hiburan yang Tuhan sediakan. Amin. Asal kita enggak memberontak. Ada jalan keluar. Memang Yesaya 40 ini selain daripada penghiburan bagi orang Israel yang ada di Babel, Yesaya 40 ini juga menjadi nubuatan kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah sampaikan tentang kedatangan Sang Mesias, dan 150 tahun sebelum orang Israel masuk ke pembuangan, Yesaya sudah sampaikan berita penghiburan itu, saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Amin. Mungkin kau bingung tentang masa depanmu, tapi percayalah, Dia sudah sediakan yang terbaik di depan. Wow, kalau saudara memahami tentang hal ini, saudara tidak akan mau keluar dari rencana Tuhan, saudara. Saudara tidak akan mau main-main dengan Tuhan. Karena apa yang terjadi di depan, Tuhan sudah sediakan. Saya percaya Tuhan sudah tahu. Tanggal 31 Desember, jam 10:30 malam, Daud akan mengalami pengalaman rohani. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya, saudara. Apapun yang kau alami, yang kau anggap musibah hari ini, atau kau anggap itu didikan Tuhan, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Tuhan sudah sediakan penghiburan, saudara. Apa pesan Tuhan lewat Nabi Yesaya? Ketika saya renungkan ini, saudara, saya agak tersentak, saudara. Waktu saya siapin khotbah ini, mata saya langsung tertuju ke sini, saudara.
Yesaya 40 ayat 28 dikatakan seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kelemahan kita selama ini gak mau tahu dan gak mau dengar. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, tapi kita gak mau tahu dan tidak mau dengar. Katakan kiri kananmu, bro, mulai hari ini belajar tahu dan belajar dengar, bilang. Pesan inilah yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel lewat Nabi Yesaya. Pentingnya mengetahui atau mengenal, pentingnya mendengar. Kita harus tahu siapa Tuhan itu. Kita harus tahu bagaimana sifat-sifat Tuhan itu. Kita harus tahu bagaimana cara kerja Tuhan itu. Dan kita harus mendengar apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau ingin berkemenangan, kalau engkau ingin level up sepanjang tahun 2025 nih, mari kasih hati untuk mengetahui apa maunya Tuhan. Berikan telinga untuk mendengar apa pesan Tuhan dalam hidup kita. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bukan Tuhan tidak bisa pakai kita. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita. Tetapi kita tidak mengenal siapa Allah. Karena kita tidak mengenal siapa Allah, kita enggak mengenal sifat-sifatnya. Kita enggak mengenal cara kerjanya. Kita tidak mengenal apa yang Dia sediakan bagi kita. Milikilah hati yang mengenal Tuhan. Tuhan katakan lewat Nabi Hosea kepada umat Israel, umatku, bukan umat lain, umatku binasa. Karena mereka tidak mengenal aku. Karena engkau melupakan ajaranku, maka aku melupakan anak-anakmu. Kalau engkau ingin anakmu diingat oleh Tuhan, jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Orang Israel dilupakan oleh Tuhan. Anak-anaknya dilupakan karena mereka melupakan pengajaran. Melupakan firman Tuhan, menganggap firman Tuhan itu tidak penting. 1 Samuel 15 ayat 22. Ini teguran Nabi Samuel kepada Raja Saul. Dia katakan seperti ini, saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, itu lebih berharga dari pelayanan di mimbar. Mendengarkan suara Tuhan lebih berharga daripada khotbah. Mendengarkan suara Tuhan lebih berharga dari semua korban. Bukan Tuhan tidak menghargai korban, Tuhan sangat menghargai korban. Tetapi korban itu menjadi tidak berharga kalau kita nggak dengar-dengaran akan Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Saul. Tuhan menegur lewat Nabi Samuel. Mendengar itu, memperhatikan itu lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Daripada persembahan. Mari kita melatih diri kita. Mengenal Tuhan,
mendengar Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Bagaimana kita melihat Tuhan akan membawa kita level up, bukan level down. Amin. Anak-anak, kalau engkau tidak terbiasa dengarkan orang tuamu, omong kosong engkau mau mendengarkan Tuhan. Halo, latihan mendengarkan Tuhan itu latihan mendengarkan orang tua. Halo. Kalau kita tidak terbiasa mendengarkan pemimpin, gak mungkin kita mendengarkan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Mari kita belajar mendengar. Kalau istri-istri tidak terbiasa mendengarkan suami, rasanya sulit bagi dia untuk mendengarkan Tuhan. Halo. Katakan kiri kananmu, belajar mendengarkan bro, bilang. Belajar mendengar, belajar. Latihannya di situ, latihannya di situ. Apa yang perlu kita ketahui tentang Tuhan, saudara? Tadi dikatakan kita harus mengenal Tuhan, kita harus ketahui, dan kita harus dengar. Apa? Saya temukan minimal ada 3. Yang pertama, yang harus saudara dan saya ketahui, Tuhan adalah pribadi yang kekal. Halo, ketahuilah, Tuhan katakan, Tuhan ialah apa? Allah kekal. Tuhan disebut kekal karena dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Dia tidak diciptakan. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dan dia berkuasa di atas segala-galanya, saudara. Kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri, dan dia tidak ada permulaan di dalam dirinya. Dari mana dia berasal tidak ada yang tahu. Artinya dia berkuasa. Dia yang tahu apa yang awal dalam hidup kita dan dia tahu apa yang akhir dalam hidup kita. Dia Alfa dan Omega, dia tahu di mana ujung hidup kita. Dia berkuasa, saudara. Oleh karena itu, belajarlah percaya kepada kuasanya. Belajarlah ketika engkau menghadapi masalah, duduk di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, Engkau tahu di mana ending masalahku ini. Engkau tahu di mana akhir dari masalahku ini. Aku hanya belajar percaya kepada Tuhan. Tuntun langkah-langkahku untuk aku bisa mengakhiri masalah ini sebagai pemenang. Dia Tuhan yang kekal. Dia yang lebih tahu siapa kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kuasanya itulah yang mampu membawa kita kepada rencananya. Mari pegang baik-baik. Kau pulang dari tempat ini, tanam dalam hatiku, Tuhanku, Tuhan yang kekal. Dia tahu siapa saya. Dia tahu permulaan hidup saya. Dia tahu akhir dari hidup saya. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan dia berkuasa untuk menolong saya. Sehingga kau tidak mencari jalanmu sendiri. Kau cari jalannya Tuhan, saudara. Dia kekal. Dia bukan sekarang ada, besok enggak ada. Sekarang kelihatan, besok enggak kelihatan. Sekarang mengasihi, besok tidak mengasihi. No! Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetap sama. Kasihnya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Kesetiaannya tetap sama. Anugerahnya tetap sama. Bergantunglah kepada kasihnya itu. Karena dialah Allah yang kekal. Dia tidak diciptakan.
ilah-ilah yang lain itu diciptakan, saudara. Yang kedua, Tuhan adalah Sang Pencipta. Mari kita renungkan ini. Ayat 28 dia katakan, Tuhan ialah Allah yang kekal, pencipta bumi dari ujung ke ujung. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa dia ini merupakan ciptaan Tuhan. Kalau saya menciptakan sebuah produk, saudara, tentu saya punya harapan besar buat produk itu. Betul? Kalau saya menciptakan sebuah produk, atau manusia nggak ada pencipta sebenarnya, manusia cuma memodifikasi. Manusia itu cuma memodifikasi, bukan tidak ada menciptakan. Dia hanya mengubah bentuk. Tetapi karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu sampai sedetail-detailnya kita. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu kelebihanmu, Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana caranya memulihkan kita. Karena itu jangan datang ke tempat lain, datang kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Saya tentu punya banyak kelemahan, saudara. Di dalam perjalanan spiritual saya kadang stres dengan kelemahan saya. Tetapi di tengah-tengah saya tertekan dengan kelemahan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang menciptakan aku. Engkau tahu bagaimana caranya saya keluar dari kelemahanku ini. Tolong saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan aku. Engkau lebih mengenal aku daripada diriku mengenal aku. Masihkah kita menyadari bahwa kita ini produk ciptaan Tuhan? Dan Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Manusia hanya bisa mengubah bentuk dari yang sudah ada menjadi bentuk yang baru, saudara. Jika kuasa Tuhan sanggup menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada, maka kuasa yang sama sanggup menjagai dan memelihara hidup kita. Hanya kuasanya. Karena Dia yang ciptakan kita. Makanya dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Karena Tuhan akan mengoperasikan hidup kita, saudara. Dia akan memberdayakan hidup kita. Dan kau akan melihat bagaimana engkau dipakai oleh Tuhan, bagaimana engkau dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara, kata mencipta itu dipakai bahasa Ibraninya itu bara, saudara. Bara itu artinya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Gini, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu dari tidak ada, saudara. Makanya ketika Dia berfirman jadi. Tapi manusia itu bukan pakai bara dia, saudara. Manusia itu diciptakan dari yang sudah ada, yaitu debu tanah. Manusia itu dari yang sudah ada, debu tanah. Tapi semua alam ini diciptakan dari yang tidak ada. Artinya gini, saya bagikan ini. Kalau Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita? Tuhan bisa buat semua kebutuhan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi pertama tadi apa, saudara? Tuhan adalah
pribadi yang kekal. Yang kedua, Tuhan adalah Sang Pencipta. Serahkanlah hidup kita sepanjang tahun 2025 ini kepada Sang Pencipta itu. Izinkanlah Dia membentuk hidup kita. Membentuk hidup kita. Yang terakhir, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, saudara. Yesaya 40 ayat 28 bagian terakhir dikatakan, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara tahu, Tuhan tidak lelah membentuk hidupmu. Dia tidak pernah putus asa menunggu engkau bertobat. Dia tidak lelah menunggu engkau berubah. Dia tidak menjadi lesu. Dia tetap semangat, saudara. Jika manusia memiliki keterbatasan sehingga bisa letih dan lesu, tetapi Tuhan tidak terbatas sehingga kuasanya dapat diandalkan. Andalkanlah Tuhan. Mungkin kita capek dengan kelemahan-kelemahan kita selama ini, saudara. Kita bilang, Tuhan, aku tuh pingin sebenarnya lebih baik. Saya pingin lepas dari dosa ini. Mungkin Tuhan sudah capek lihat saya. Mungkin Tuhan sudah lelah lihat saya. Tuhan tidak lelah lihat kita. Dia akan ikuti engkau terus. Selama engkau mau dibentuk oleh Dia. Dia akan terus bentuk. Dia akan terus bentuk. Dia seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat. Sampai tanah liat ini menjadi bejana yang indah yang dipamerkan, saudara. Karena itu, seterpuruk apapun engkau, sejatuh apapun engkau, jangan pernah merasa, jangan-jangan Tuhan sudah buang saya. Jangan-jangan Tuhan sudah capek ngurus saya. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli sama saya. No. Alkitab katakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saya melihat bagaimana Tuhan membentuk hidup saya yang keras kepala, yang sakara PDW, yang kepala batu. Kadang saya dulu hampir menyerah, saudara. Hampir saya bilang, Tuhan, jangan-jangan saya ditakdirkan untuk menjadi orang jahat. Jangan-jangan saya tidak punya bakat untuk masuk surga. Sampai saya ngomong gitu, saudara. Sampai satu titik Tuhan bilang, aku mengasihimu, nak. Asal engkau mau datang sama aku. Asal engkau mau jujur sama aku. Asal engkau tidak menganggap dirimu benar. Asal engkau merendahkan hati. Aku tidak letih lesu. Aku akan tetap semangat membentuk engkau, menuntun engkau. Kadang-kadang, saudara, kalau saya ingat masa lalu saya ya, kadang saya malu loh. Malu. Sebegitu menjijikkan ternyata kehidupan saya masa lalu. Tapi Tuhan tidak letih, Tuhan tidak lesu. Dia sabar, Dia membentuk. Dan Tuhan yang sama. Kalau engkau hari ini masih ada di tempat ini, itu karena Tuhan masih sabar dalam hidup kita. Amin. Tuhan terus membawa kita masuk dalam rencananya. Karena itu jangan putus asa. Jangan menyerah. Berjuang terus. Datang sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kebaikanmu. Jangan andalkan aktivitas rohanimu. Andalkanlah kasih setia Tuhan. Andalkanlah anugerah Tuhan. Makanya setiap hari kita bangun, Tuhan, aku butuh anugerahmu. Aku butuh kasih setiamu. Aku butuh kuasamu. Aku butuh tuntunanmu, Tuhan. Tolong aku sepanjang hari ini. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, but only by His grace. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya tahu ada beberapa dari antara kita mulai putus asa dengan kelemahan-kelemahannya. Kamu mulai berkata, mungkin saya memang harusnya gak punya bakat dipakai Tuhan. No. Tuhan masih sabar dalam hidupmu. Tuhan tidak letih dan tidak lesu. Ayat terakhir, saudara, kita baca sama-sama yuk. Yeremia 17
Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah di awal tahun ini. Mari kita membuat keputusan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih-Nya, mengandalkan kesetiaan-Nya, mengandalkan kuasa-Nya, mengandalkan kebaikan-kebaikan-Nya. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita, saudara. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Bagaimana nanti proses cara mengandalkannya? Kita lagi persiapkan program bagaimana membangun spiritual atau yang disebut dengan spiritual formation. Nanti kita akan ada pertemuan seluruh Indonesia. Saya nggak tahu ada berapa ratus nanti ikut itu. Mulai tanggal 7, tanggal 14. Jadi gereja kita, sinode kita betul-betul memikirkan bagaimana kita mengalami level up. Amin. Nanti kalau kita ikuti semuanya itu lewat Zoom nanti, saudara. Lewat Zoom tanggal 7. Saya harap semua bisa ikut. Bagi yang belum daftar pun tolong, kalau mau daftar lagi boleh. Supaya nanti kita bisa ikut Zoom itu, kita mengikuti spiritual formation atau satu keluarga bisa itu. Saudara, kita ini hamba Tuhan. Kami bukan cuma sekedar memikirkan bagaimana kita bisa ibadah, ada persembahan, no. Saya tahu, kerinduan terbesar kami adalah bagaimana jemaat ini mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga mengalami kuasa Tuhan. Sehingga satu saat lewat hidup kita, orang pun mengalami Tuhan. Amin. Banyak orang bilang, pendeta itu kerjanya apa? Aduh, saudara, pendeta itu bukan gak kerja, saudara. Kita mikiri bagaimana ya si A ini supaya dia mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Kita mikiri setiap hari, saudara. Setiap hari kita gumulkan itu. Bagaimana supaya dia menang atas dosanya, menang atas masalahnya. Itulah yang kita gumulkan setiap hari sebagai hamba Tuhan. Makanya sampai botak. Jangan saudara pikir pendeta itu enak ya, nganggur, dapat gaji. Nah. Kalau saya boleh memilih, saya memilih jadi pengusaha, saudara. Serius. Tapi Tuhan bilang, kamu lari kemana? 3 kali saya mau meninggalkan panggilan. 3 kali. Sama anak rohani saya langsung dituding. Saya tidak cerita, saya mau meninggalkan panggilan waktu di Malang. Lagi kita doa, tiba-tiba ada 2 anak rohani saya yang dipakai, namanya Yen dan Yundri. Free Natal, kenapa kamu mau lari dari panggilan, katanya. Waduh, kok bisa tahu, pikir saya. Saudara, saya ini dipaksa Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, serius. Kalau saya mau enak, saya pulang kampung. Ada banyak usaha di sana yang bisa, tapi enggak. Saya waktu pulang kemarin, saya ditawarin adik saya, bang buka CP aja di sini, katanya. Proyek-proyek pemerintah nanti saya kasih, katanya. Tapi saya bilang tidak, saya sudah enggak tertarik dengan itu. Saya lebih tertarik sama ngurusi jemaat saya. Saya bilang, saudara, walaupun kadang-kadang rada menyebalkan, tapi saya sudah bertekad, saya apa? Tak emplok, tak untal. Mari kita sama-sama level up. Amin. Mari kita sama-sama level up. Kita bangkit berdiri yuk. Lagu yang terakhir tadi. Dari awal. Engkau ada bersamaku. Ya, bukan. Kekuatan di jiwaku. Ya. Ya Yesus. Kekuatan
jiwaku, Ya Yesus. ketenangan batinku. Holy Spirit. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ya Tuhan. Yesus, Tersungkurku di kakimu, ya Yesus. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengenal siapa Tuhan. Mari kita belajar mendengar Tuhan. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia lebih mengenal kita. Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Datanglah kepada Dia. Dia tidak lelah. Dia enggak putus asa atas hidupmu. Andalkanlah kasih-Nya. Andalkanlah setianya. Andalkanlah kuasa-Nya. Andalkanlah hikmat-Nya. Biar sepanjang tahun ini kita mengalami level up. Dengan mengandalkan itu semua. Kau akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman rohani dan kau akan bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara dan saya yang mau berkata, Tuhan aku mau belajar mengenal Engkau, aku mau belajar dengar-dengaran, aku mau belajar mengandalkan kasih-Mu, aku mengandalkan setia-Mu, aku mengandalkan kuasa-Mu, aku mau mengandalkan hikmat-Mu. Adakah dari antara saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Engkau mengenal aku mau letakkan seluruh hidupku, segala kelemahanku di hadapan-Mu. Kalau ada, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bersama-sama, kita memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal kami.
Engkau tahu segala kelemahan kami. Engkau tahu jatuh bangun kami. Tapi kami percaya kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kesetiaan-Mu. Kami percaya hikmat-Mu. Biar Engkau yang mengubahkan kami. Biar itu yang memulihkan kami, itu yang membentuk kami, itu yang membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Beri kami hati yang mau mengenal Engkau. Beri kami telinga yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus, seluruh umat-Mu ini Tuhan. Tolonglah kami mau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu ini, materaikanlah firman-Mu ini dalam hidup kami. Biar ini menjadi hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Tuhan terima kasih Bapak buat kesempatan kami melakukan perjamuan kudus. Kuduskan roti dan air menjadi tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami untuk melayani Engkau dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Guru-guru sekolah minggu boleh dipanggil. Kau yang Berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan.
kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus itu yang terpecah-pecah. Mari kita menjaga tubuh Kristus, menjaga saudara seiman. Ketika kita menyakiti saudara seiman kita, kita sedang menyakiti tubuh Kristus yang lain. Kita dipersatukan di dalam Kristus, dalam satu keluarga. Roti ini menjadi lambang tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita dilayakkan menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sadarilah bahwa engkau adalah anak Allah, dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Disembuhkan dari kutuk dosa, disembuhkan dari belenggu dosa, disembuhkan dari segala kutuk kemiskinan. Mari kita terima cawan perjanjian baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung. Bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung. Bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi kota Tulung Agung. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan mengasihi penduduk kota ini. Di hadapan-Mu kami anak-anak-Mu memohon belas kasihan Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan, curahkanlah hujan keselamatan. Lawatlah penduduk kota ini. Kami rindu melihat revival, kebangunan rohani terjadi di kota ini. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani di kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola kota ini. Berkati mereka dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana-Mu Tuhan. Tolong mereka, berikan mereka hati yang mengasihi kota ini Tuhan.
Lindungi mereka, berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biar bisa mereka menjadi terang, menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Berkati perekonomian kota ini Tuhan, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan buat berhasil. Kami minta kesejahteraan kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu pegawai, karyawan, ibu rumah tangga, semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, pelajar, Tuhan berkati, biar kami bisa jadi berkat atas kota ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan Tuhan umat Tuhan, pulihkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biar lewat hidup kami nama-Mu dimuliakan dan orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan, biar kasih-Mu itu, biar kesetiaan-Mu itu, biar kuasa-Mu itu, biar hikmat-Mu itu yang menuntun setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berdoa khusus buat Daud Tuhan, buat proses pemulihannya, Bu Ida buat proses pemulihan Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan ada jemaat yang lain yang kami tidak tahu sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan, bahkan pakai umat-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Berkati mereka, tuntun mereka untuk menemukan semua rencana Tuhan atas hidup mereka. Tuntun mereka untuk menemukan semua panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tolong mereka, bahkan tuntun mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih, sungguh hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu kemanapun mereka melangkah sepanjang minggu ke depan. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat menyertai mereka. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan semua anak cucu menantu dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Bak mereka mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa Tuhan di dalam dosa mereka. Berkati semua karyawan mereka, berkati Barateni. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Engkau orang yang dikasihi Tuhan, Engkau orang yang dicintai Tuhan, Engkau orang yang ada dalam rencana Tuhan. Karena itu jangan takut, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu sama yang lain. Kami
percaya